Ya, jadi bala itu tidak hanya ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Justru para nabi itu adalah orang yang paling berat menerima musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat, orang yang paling banyak ditimpa musibah adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawah derajat nabi, kemudian orang yang di bawah derajatnya lagi. Semakin rendah derajat seseorang, semakin sedikit dia ditimpa bala, ditimpakan bala kepada dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat dan semakin banyak bala yang Allah timpakan kepadanya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan memulai menjelaskan secara singkat terkait dengan bait nazam ke-19. Qala al-muallif rahimahullah, Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Ta'ghayya. Pertama adalah Nabi Ilyas alaihis salam. Nabi Ilyas, nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Nasab beliau adalah Ilyas bin Yasin bin Fanhas bin Al-Aizar bin Harun dan seterusnya ke atas sampai bersambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi ini adalah salah satu anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim mendapat julukan apa? Abul Anbiya. Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Abul Anbiya. Salah satu gelar yang disematkan kepada Nabiullah Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena memang banyak sekali para nabi, para rasul yang merupakan anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Ba'labak, Libanon. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana. Beliau diutus oleh Allah di daerah Ba'labak, salah satu daerah di negara Libanon. Beliau menyerukan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang mereka sebut sebagai berhala Ba'al. Sebagaimana diceritakan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah, wa inna Ilyasa laminal mursalin idh qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'law wa tadharuna ahsanal khaliqin Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Sebagian besar umatnya, umat Nabi siapa? Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah menurunkan azab, menurunkan siksa berupa tidak menurunkan kepada mereka air hujan selama 3 tahun. Dalam satu pendapat selama selain dari waktu itu ya. Jadi dalam pendapat ini yang masyhur ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air hujan kepada kaum Nabi Ilyas selama 3 tahun. Akibatnya apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman mati ya. Tumbuh-tumbuhan saat itu mati, kering ya, karena memang tidak ada air sama sekali. Kemudian umat manusia, umat Nabi Ilyas ketika itu ditimpa paceklik yang luar biasa dan mereka kelaparan ya, musibah yang luar biasa, siksa yang luar biasa yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Ilyas karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun Nabi Ilyas ya, pada saat tidak turun hujan selama 3 tahun itu Nabi Ilyas tidak memperlihatkan diri di hadapan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada beliau
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas kemudian menawarkan kepada kaumnya, apabila mereka mau beriman, maka beliau akan mendoakan turunnya air hujan untuk mereka. Ya, negosiasilah. Diadakan kesepakatan kalau memang mereka mau beriman kepada Nabi Yunus, mau beriman kepada Allah dan Nabi Yunus, maka Nabi Yunus akan Nabi siapa? Nabi Ilyas. Maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan air hujan kepada mereka. Nah, akhirnya disepakati, kaum Nabi Ilyas kemudian menerima hal itu, sehingga kemudian turun air hujan dan kembali kemakmuran itu didapat oleh kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, tapi ternyata mereka setelah itu, setelah meraih kemakmuran, setelah hujan yang Allah turunkan kepada mereka, setelah tanaman mereka menjadi hijau kembali, setelah tumbuh-tumbuhan hijau kembali, setelah mereka tidak merasakan kelaparan lagi, tapi kemudian setelah itu mereka kufur kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu setelah itu, ya, ketika Nabi Ilyas alaihissalam mengetahui dan yakin bahwa mereka tidak akan beriman kepada Allah, mereka kufur, ya, seterusnya, maka kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri beliau dari mereka, ya, agar diistirahatkan dari mereka. Talaba minallah an yustaraha minhum. Bahasa Arabnya begitu, an yustaraha minhum. Jadi Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar beliau diistirahatkan dari kaumnya. Agar Nabi Ilyas diistirahatkan dari kaumnya. Yustarah minhum. Ya, artinya apa? Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar beliau dilepaskan dari kekufuran yang dilakukan terus-menerus oleh kaumnya. Kemudian setelah itu beliau bertempat tinggal di sebuah gua sampai 10 tahun lamanya. Sampai penguasa yang kafir yang berkuasa pada kaumnya ketika itu mati, kemudian beliau kembali kepada kaumnya untuk berdakwah kepada mereka, dan kali ini setelah penguasa kaumnya meninggal, ya, mati, penguasa yang zalim itu mati, lalu Nabi Ilyas keluar dari gua dan kembali kepada kaumnya, berdakwah kepada mereka kembali, dan saat itu alhamdulillah banyak di antara kaumnya yang masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan di Ba'labak, di Libanon. Nah, ini salah satu nabi yang makamnya ada di negara Libanon. Berikutnya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. 4 kali disebutkan namanya langsung, Yunus, ya, sebanyak 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang 2 kali yang lain, ya, beliau disebutkan tetapi tidak dengan menggunakan nama Yunus. Yang kali kelima beliau disebut dengan nama atau dengan julukan Shahibul Hut. Shahibul Hut, ya, orang yang pernah ditelan oleh ikan raksasa. Biasa diterjemahkan ikan paus. Allahu a'lam, terjemahan ini benar apa enggak, paus apa hiu, ya, pokoknya ikan besar, ikan raksasa, Shahibul Hut. Kemudian pada kali yang ke-6 di dalam Al-Quran beliau juga disebut dengan julukan beliau Dhunnun, ya, Dhunnun. Nabi Yunus ini salah satu gelarnya adalah apa? Dhu An-Nun. Jadi kalau ada dalam Al-Quran Dhunnun atau Dhannun, itu berarti adalah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Dhunnun, An-Nun itu artinya Al-Hut, ya, artinya orang yang pernah tinggal selama 3 hari di dalam ikan raksasa. Di dalam ikan raksasa. Jadi beliau pernah ditelan oleh seekor ikan yang luar biasa besar, ya, ikan raksasa
yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan istilah al-hut atau an-nun ya, an-nun. Jadi dhunnun di sini artinya bukan orang yang memiliki huruf nun, bukan ya. Dhunnun di sini artinya adalah orang yang pernah ditelan nun. Nun di dalam konteks ini artinya adalah ikan raksasa, ikan besar. Nah, jangan salah, ada seorang wali besar yang perkataannya sangat populer di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Ini yang mengatakannya adalah seorang wali besar yang bernama Thauban bin Ibrahim. Gelarnya juga Dhunnun. Artinya seorang wali yang memiliki keistimewaan kalau beliau mengukir huruf nun di dahi orang yang sakit, maka orang yang sakit itu langsung sembuh. Atau kalau ada orang yang kesurupan, kejinan, ya, kemasukan jin, digoda oleh setan, kemudian setan masuk ke dalam tubuhnya, lalu dihadapkan kepada Imam Dhunnun, Imam Thauban bin Ibrahim. Imam Dhunnun al-Misri, beliau adalah orang Mesir ya, Dhunnun al-Misri, Thauban bin Ibrahim. Cara pengobatan yang beliau lakukan kepada setiap orang yang sakit, yang sowan kepada beliau atau yang dihadapkan kepada beliau, atau cara pengobatan beliau terhadap orang yang kerasukan jin, kesurupan jin, itu sangat unik sekali. Cara pengobatan yang beliau lakukan sangat unik sekali. Nggak pakai dibaca apa-apa. Jadi nggak baca Fatihah, nggak baca ayat kursi, nggak baca Yasin, nggak baca awal surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak baca itu semuanya. Saking saking berkhasiatnya orang ini, saking saktinya orang ini. Jadi cara pengobatannya itu hanya beliau menuliskan, mengukir dengan jari beliau, mengukir huruf nun di dahi orang yang kesurupan atau dahi orang yang sakit. Jinnya langsung keluar. Ya, jinnya langsung keluar. Orang yang sakit langsung sembuh. Bahkan kadang orang gila ya, selama beberapa lama, kalau ingin keluarganya sembuh ya, orang ini dari gilanya, sembuh dari penyakit gilanya, maka keluarganya membawa orang gila ini ke hadapan Imam Dhunnun al-Misri, diukir huruf nun di dahinya, langsung sembuh dari penyakit gilanya. Ini adalah salah satu karomah yang Allah anugerahkan kepada Imam Dhunnun al-Misri. Jadi jangan salah, ada Dhunnun wali dan ada Dhunnun nabi ya. Ada Dhunnun wali yang tinggal di Mesir, namanya adalah Thauban bin Ibrahim. Dan ada Dhunnun nabi, yaitu Nabi Yunus bin Matta yang hidup di Ba'labak, Lebanon. Nabi Yunus ini tidak diketahui secara pasti nasab kakeknya ya, siapa namanya, kemudian buyutnya siapa namanya. Biasanya hanya disebutkan Yunus bin Matta, Yunus bin Matta. Tetapi nasabnya bersambung sampai bin Yamin. Orang Indonesia menyebutnya Bunyamin ya. Kalau Arabnya bin Yamin. Jadi nasab Nabi Yunus ini bersambung sampai bin Yamin bin Ya'qub. Bin Yamin itu bukan anak laki-lakinya Yamin gitu, enggak. Namanya memang bin Yamin, satu kata. Jadi nasab beliau bersambung sampai putra Nabi Ya'qub yang bernama bin Yamin, saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yunus ini adalah seorang nabi dan seorang rasul. Mohon maaf, tadi bukan Ba'labak ya. Jadi kalau Ba'labak tadi siapa? Nabi siapa? Nabi Ilyas. Kalau Nabi Yunus ini di mana? Ya beda lagi. Ini karena banyak menyebut nama-nama daerah. Kalau Imam Dhunnun tadi di mana? Di Mesir ya. Wali tadi. Dhunnun wali itu tinggalnya di Mesir. Makamnya juga di Mesir. Kalau Dhunnun Nabi Yunus bin Matta ini adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Nainawa di Mosul, Irak. Atau kalau di literatur Indonesia disebut Mosul ya, kota Mosul. Sampai sekarang masih ada. Kota Mosul di Irak ya. Jadi penduduk Nainawa
di Mosul Irak ini berjumlah lebih dari 100.000 orang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menegaskan di dalam Al-Quran, wa inna Yunus minal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus ini termasuk salah satu dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami mengutus Yunus kepada 100.000 orang atau lebih. Jadi di Nainawa, di Mosul Irak itu pada waktu itu di sana tinggal lebih dari 100.000 orang. Nabi Yunus diutus kepada mereka selama 33 tahun. Bayangkan coba, selama 33 tahun berdakwah kepada kaumnya yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali hanya 2 orang. Tidak ada yang beriman kecuali hanya berapa? Hanya 2 orang. Selebihnya tetap kufur, durhaka, dan tidak mau beriman kepada Allah dan Nabiullah Yunus alaihi salam. Mereka tetap pada penyembahan kepada berhala-berhala yang dipahat oleh tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka sembah sendiri. Nah, tetapi selama 33 tahun ya, Nabi Yunus bersabar. Meskipun tidak ada yang beriman kecuali 2 orang, beliau tetap bersabar, terus menyampaikan dakwah kepada umatnya, kepada kaumnya. Tetapi setelah 33 tahun berlalu, ya, setelah 33 tahun berlalu, Nabi Yunus sangat marah kepada kaumnya. Masa nggak ada yang beriman kecuali 2 orang? Dari 100.000 orang nggak ada yang beriman kecuali dua orang. Nah, Nabi Yunus kemudian apa? Marah kepada kaumnya karena kekufuran mereka, sehingga beliau meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Allah menimpakan musibah kepada beliau. Jadi musibah itu tidak hanya khusus ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Ya, jadi bala itu tidak hanya ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Justru para nabi itu adalah orang yang paling berat menerima musibah dan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat, orang yang paling banyak ditimpa musibah adalah para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawah derajat nabi, kemudian orang yang di bawah derajatnya lagi. Semakin rendah derajat seseorang, semakin sedikit dia ditimpa bala, ditimpakan bala kepada dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat seseorang, maka semakin berat dan semakin banyak bala yang Allah timpakan kepadanya. Jadi semakin tinggi naik kelas, semakin berat ujiannya, kan begitu kan? Jadi nggak sama ujian madrasah aliyah dengan ujian RA, ujian TK, kan nggak sama. Semakin rendah kelasnya, semakin ringan ujiannya. Soal-soal yang ditanyakan di dalam ujian semakin remeh-temeh, semakin ringan. Nah, orang yang tidak pernah ditimpa musibah, orang yang tidak pernah sakit misalkan, jangan berbangga dulu. Tidak pernah sakit flu tidak pernah, sakit kepala tidak pernah, pusing sedikit saja tidak pernah. Itu artinya apa? Derajatnya rendah. Itu artinya apa? Derajatnya rendah. Makanya suatu ketika Rasulullah menerima tamu, ya, seorang ibu membawa putrinya yang cantik jelita. Lalu ibu ini sowan ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya putri yang luar biasa cantiknya, luar biasa jelitanya, luar biasa kesehatannya. Dia memiliki kesehatan yang sempurna, mulai kecil sampai saat ini dia tidak pernah sakit. Rasulullah kemudian mengatakan apa? La hajata li fiha. Saya tidak membutuhkannya. Saya tidak butuh kepada perempuan yang tidak pernah sakit karena derajatnya rendah.
Rasulullah tahu bahwa perempuan yang tidak pernah sakit itu berarti derajatnya rendah. Rasulullah nggak mau menikah dengan perempuan yang derajatnya rendah. Jadi kalau kamu tidak pernah sakit, tidak pernah diuji, kecocok rie nggak pernah, ya. Kecocok itu apa bahasa Indonesianya? Tertusuk duri saja tidak pernah. Tertusuk duri tidak pernah. Kesandung tidak pernah. Jatuh tidak pernah. Tidak pernah ditimpa musibah sama sekali. Sakit flu ringan saja tidak pernah, apalagi yang berat. Nggak pernah sakit sama sekali. Jangan berbangga. Itu kamu harus sedih. Kenapa? Itu artinya kamu derajatnya rendah. Itu artinya kamu apa? Derajatnya rendah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap musibah yang menimpa kita itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kalau dosa-dosa kita sudah terhapus semuanya, maka setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu akan meninggikan derajat kita. Sakit, ya. Mungkin dia tidak sakit tapi anaknya selalu sakit. Mungkin dia tidak sakit tapi keluarganya selalu keluar masuk rumah sakit. Atau pada saat ini misalkan ada yang terkena COVID-19, diisolasi 14 hari, tidak boleh keluar rumah, musibah, ya. Jadi kalau dihadapi dengan penuh kesabaran, maka hal itu akan merontokkan dosa-dosa kita, melebur seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Dan kalau dosa-dosa kita sudah habis, sementara musibah itu masih silih berganti ditimpakan oleh Allah kepada kita, maka musibah-musibah itu, bala-bala itu akan meninggikan derajat kita. Paham ya? Jadi orang yang paling berat menerima musibah dari Allah, orang yang paling banyak ditimpa musibah itu adalah para nabi, para rasul. Rasulullah itu berdakwah di kota Taif sampai dilempari batu. Sampai dilempari batu. Tapi beliau hadapi itu dengan penuh kesabaran. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus alaihi salam karena meninggalkan kaumnya tanpa menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diperintahkan meninggalkan kaumnya, tapi kemudian beliau meninggalkan kaumnya, saking marahnya beliau terhadap kaumnya yang tidak beriman. Di antara 100.000 lebih kaumnya itu kecuali 2 orang. Lalu beliau tanpa perintah dari Allah, tanpa izin dari Allah, beliau keluar dari daerah beliau, meninggalkan kaumnya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Beliau, ya, singkat cerita, ceritanya agak panjang. Beliau kemudian di atas kapal, lalu di atas kapal itu beliau dilemparkan oleh para orang-orang yang naik di atas kapal itu ke lautan, ya. Langsung ditelan oleh ikan raksasa, an-nun, ikan nun, ya, ikan besar, ikan hut. Saya nggak tahu terjemahnya yang pas, ikan paus atau ikan hiu. Sebagian menerjemahkan ikan paus, sebagian menerjemahkan ikan hiu. Tapi sepertinya yang pas itu ikan paus, karena paus itu lebih besar daripada hiu, ya. Hiu lebih kecil, tetapi lebih gesit. Umurnya lebih pendek daripada paus. Paus itu bisa sampai 100 tahun. Usia paus itu bisa sampai 100 tahun. Itu kata para ahli seperti itu. Tetapi dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ikan tersebut tidak menyakiti Nabi Yunus alaihi salam dan tidak meremukkan tulang-tulang beliau. Ya, Nabi Yunus di dalam perut ikan itu beliau terus bertasbih, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 hari lalu Allah memerintahkan ikan tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari dalam perutnya. Dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa seandainya beliau tidak bertasbih, maka mungkin beliau akan terus berada di perut ikan raksasa itu sampai hari kiamat. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Siapa Dhunnun? Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, kami tidak akan menimpakan musibah kepadanya, kami Allah. Maka dia berdoa dalam keadaan sangat gelap,
Ya, berdoa dalam keadaan sangat gelap di dalam perut ikan itu. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini biasa kita baca ketika kita istighatsah. Ketika kita berdoa, ya, biasa kita mengadakan kegiatan istighatsah, ya, di kalangan Nahdliyin ada kegiatan namanya apa? Istighatsah. Salah satu yang dibaca adalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, doa ini dianjurkan untuk kita baca pada saat kita menghadapi berbagai kesulitan. Saat kita mengharapkan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dari masalah yang kita hadapi, dari musibah yang kita hadapi. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan raksasa itu, ikan besar itu. La ilaha illa anta apa? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika telah ditinggalkan Nabi Yunus, ya, paginya terlihat oleh kaumnya. Tadi kembali ke membicarakan tentang kaum Nabi Yunus alaihi salam. Paginya terlihat oleh kaumnya azab Allah akan menimpa mereka. Terlihat awan hitam di langit dan bercampur dengan asap yang tebal. Mendung itu perlahan turun bersama asapnya. Pada saat diambang kehancuran tersebut, mereka menyadari kesalahan mereka dan mencari-cari Nabi Yunus. Nggak ketemu karena Nabi Yunus sudah ditelan oleh ikan raksasa tadi. Ya, lalu mereka bertemu dengan seseorang. Orang tersebut menganjurkan mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar dari perut ikan, Nabi Yunus kemudian kembali kepada kaumnya dan beliau mengetahui dan merasa senang, bahagia, ternyata umatnya banyak yang beriman kepada Allah dan mereka sudah menunggu kedatangan Nabi Yunus untuk meminta bimbingan langsung dari Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus wafat, ya, setelah itu kemudian dimakamkan ini ada perbedaan pendapat, ya, di kalangan para sejarawan, di kalangan para ulama. Tetapi yang masyhur makam Nabi Yunus itu berada di Mosul, ya, atau Musil di Irak, yang beberapa waktu yang lalu dibom oleh kelompok ekstremis ISIS, ya, kelompok ekstrim yang menamakan diri mereka ISIS. Pernah dengar ISIS? Ya, orang-orang yang ekstrim yang mengkafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka akidahnya adalah akidah Wahabi dan mereka memiliki ajaran yang sangat bertentangan dengan akidah dan ajaran para ulama ahli sunnati wal jamaah. Beberapa waktu yang lalu makam Nabi Yunus di Mosul di Irak ini dibom oleh mereka karena mereka menganggap makam Nabi Yunus dan beberapa makam yang lain, makam orang-orang soleh yang ada di Irak itu menurut mereka telah dijadikan seperti berhala yang disembah. Jadi kata orang-orang ISIS, makam orang-orang soleh ketika diziarahi oleh banyak orang, kemudian mereka bertabarruk, ngalap berkah, memegang-megang makam, itu kan boleh, itu kan? Boleh. Ketika kita ingin mendapatkan barokah, kemudian kita datang ke makam seorang nabi misalkan, ke makam seorang nabi. Kita sentuh-sentuh makamnya dengan harapan kita mendapatkan barokah dari Allah dengan sebab sesuatu yang melingkupi jasad mulia seorang nabi atau jasad mulia seorang rasul, itu adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat. Tabarruk itu adalah sesuatu yang tidak hanya diajarkan oleh para ulama, tetapi juga dipraktekkan oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para ulama dari masa ke masa. Menyentuh-nyentuh rambut Rasulullah, ya, rambut peninggalan Rasulullah, sandal yang pernah dipakai oleh Rasulullah, baju yang pernah dipakai oleh Rasulullah, atau dinding yang berada di dekat makam Rasulullah, atau makam orang yang soleh kemudian kita sentuh-sentuh
Kemudian kita bawa tasbih, misalkan tasbih kita sentuhkan di situ, atau peci kita sentuhkan di situ, atau tangan kita sentuhkan di situ dengan harapan kita mendapatkan barokah, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan orang soleh atau sesuatu yang menempel pada badannya atau sesuatu yang di dekat dia, maka hal ini adalah tabarruk yang dibenarkan oleh syariat, sesuatu yang memang dibenarkan, bahwa bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada para sahabat untuk melakukan tabarruk ketika beliau cukur rambut, ya, pada saat haji wada memerintahkan salah seorang sahabat untuk mencukur rambut beliau, lalu dengan tangan beliau sendiri beliau membagi-bagikan rambut itu kepada sebagian sahabat, dan sebagian rambut beliau kemudian diberikan kepada salah seorang sahabat untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Rambut itu tentunya bukan untuk dimakan. Rambut bisa dimakan nggak, Mas? Rambut bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Rambut tidak bisa dimakan. Juga bukan untuk pajangan semata, tidak. Tetapi memang Rasulullah, kata para ulama, Rasulullah membagi-bagikan rambut kepada para sahabat. Bahkan juga beliau membagi-bagikan kuku beliau, setelah potong kuku kemudian beliau membagi-bagikan kuku beliau kepada para sahabat. Para ulama mengatakan tujuannya adalah supaya diambil barokahnya. Supaya diambil barokahnya. Bagaimana cara mengambil barokah dari rambut Rasulullah atau dari kuku Rasulullah? Disentuh-sentuhkan ke bagian-bagian tubuh kita, misalkan, ya. Rambut itu kita sentuhkan ke kepala kita, ke wajah kita, ya, kita cium dengan harapan kita mendapatkan barokah dari Allah melalui perantaraan sesuatu yang pernah menempel di jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak sampai selesai bait ke-19. Ini sudah jam 8 kurang 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.